Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020, atas penyertaan Tuhan, atas perkenan Tuhan bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Kita boleh menikmati hari yang baru sebagai anugerah Allah bagi kita sekalian di hari ini. Untuk itu, di pagi hari ini sebelum kita melangkah menjalani kehidupan kita dalam keseluruhan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita sujud di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup bagi kita, agar supaya kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan sepanjang kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar Roh memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan menurut kehendak Tuhan, seperti yang tertera tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah hamba siapkan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas betapa besar kasih sayang dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, secara khusus sepanjang malam yang telah kami lalui. Hingga pagi hari ini Tuhan telah mengizinkan kami sekalian untuk menikmati kehidupan di hari yang baru. Di hari ini bagi kami sekalian. Di saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, di sepanjang hari ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah hamba siapkan di saat ini. Kami adalah manusia biasa, terbatas untuk mengerti dan menerjemahkan firman Tuhan, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, tapi juga bagi jemaat Tuhan yang menonton dan mendengarkan. Itulah sebabnya ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami, memberi hikmat bagi kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bagi kami sekalian melalui kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, inilah bejana hati kami yang kosong dan hampa, yang sangat merindukan siraman rohani demi keselamatan jiwa kami. Kuduskanlah kiranya kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menikmati santapan rohani di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan di saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan bagi kita di hari ini terpilih menurut kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Perikop pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Israel hamba Tuhan. Ayatnya yang ke-10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari judul pembacaan dan bagian Alkitab Yesaya 41 ayat 10 dapat kita ikuti khotbah dalam renungan di pagi hari ini sebagai berikut. Sesungguhnya Yesaya hendak menjelaskan tentang besar kasih setia Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel, kehidupan mereka begitu tertekan. Mereka begitu sengsara, menderita, seolah-olah mereka hilang harapan. Dalam kondisi hidup seperti itu, mereka terus mengadu, mereka terus menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan agar Tuhan segera menolong mereka. Mereka mengadukan perkara mereka kepada Tuhan. Lalu air mata mereka dijawab oleh Tuhan sebagaimana yang difirmankan melalui Nabi Yesaya bagi kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi hidup seolah-olah tiada harapan, Allah mendengar jeritan hati mereka. Allah mendengar bagaimana mereka sungguh menderita, sengsara, dan terus mengadu, menyampaikan keluhan mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka harus mencucurkan air mata. Dan oleh sebab itu, Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan berita tentang janji keselamatan, berita tentang janji pemulihan yang akan dilakukan Allah, yang akan dianugerahkan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Dan janji pelepasan, janji pembebasan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya yang adalah merupakan janji Allah bagi mereka. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan. Dan Allah punya rencana yang luar biasa bagi bangsa Israel, yaitu rencana pengutusan Allah untuk mereka dapat melanjutkan pemberitaan pembaharuan hidup yang akan mereka lakukan kepada seluruh bangsa. Jadi Allah berkenan atas jeritan hati mereka. Allah menjawab keluhan mereka karena Israel adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah pekerjanya Tuhan, orang-orang yang siap bekerja, menopang pelayanan, menopang pekerjaan Tuhan, bekerja apa adanya, dan itulah pengutusan Allah bagi mereka. Atas dasar rancangan dan rencana pengutusan Allah bagi bangsa Israel, itulah maka janji pelepasan, janji pembebasan yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, janganlah takut, sebab aku akan meneguhkan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji pembebasan, itulah janji pelepasan dari Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel.
lihat kembali, kita kaji kembali dari Yesaya 41 ayat 10. Ada beberapa hal yang perlu kita simak dan pelajari. Yang pertama adalah, mengapa bangsa Israel harus mengalami kehancuran hidup? Seolah-olah tidak ada lagi harapan dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di Babel. Jawabannya adalah karena mereka telah memberontak kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, justru mereka menyembah para allah-allah lain, ilah-ilah lain. Mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka berbalik dari kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Mereka hidup dalam kehidupan yang sangat najis, yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah para Baal. Mereka tidak lagi taat kepada Allah. Mereka tidak lagi setia kepada Allah. Padahal Allah telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Allah telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Hal yang kedua adalah, mengapa Allah melalui Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Allah hendak membebaskan umatnya dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru? Jawabannya adalah karena bangsa Israel adalah hamba Allah atau abdi Allah. Mereka sangat dikasihi dan Allah berkenan atas kehidupan yang layak bagi mereka. Dan roh Allah ada pada mereka, sehingga mereka ada dalam rencana pengutusan Allah dan segala bangsa yang akan diberkati melalui mereka. Itulah yang menyebabkan Allah menyampaikan janji pembebasan ini melalui Nabi Yesaya kepada mereka. Atas dasar besarnya cinta kasih Allah itulah, maka Allah melalui firman-Nya menyatakan dua hal. Menyatakan janji Allah, janji pembebasan Allah atas umat-Nya. Yang pertama adalah jangan takut, dan yang kedua adalah jangan bimbang. Allah menyampaikan pesan ini melalui Nabi Yesaya supaya umat Israel, supaya bangsa Israel jangan takut dengan kemelut hidup yang sementara mereka alami. Bahkan mereka tidak boleh bimbang, mereka tidak boleh cemas, karena mereka sangat dikasihi. Mereka adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ada dalam rancangan pembebasan umat dari bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel. Allah hendak memakai bangsa Israel untuk melaksanakan misi keselamatan yang adalah rencana Allah bagi umat manusia. Jemaat yang kekasih, lalu apa sesungguhnya yang membuat kita harus takut, kita harus ragu? Firman-Nya mengatakan kepada kita, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Luar biasa. Jangan kita bimbang, jangan kita cemas menghadapi hidup. Tantangan hidup begitu banyak. Tantangan hidup silih berganti dalam hidup ini. Terkadang kita tidak mampu menghadapi. Terkadang kita seperti bangsa Israel yang terus mengeluh, yang terus menyapa, memanggil Tuhan untuk segera menolong kita. Bahkan terkadang penderitaan yang kita alami, kita membuat kita akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Dan kita mencari kelepasan, kita mencari kebebasan di luar daripada kehendak Tuhan.
Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia bilang, aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Puji Tuhan. Jangan takut cemas, jangan bimbang, jangan cemas. Allah siap menolong kita. Bahkan dia bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, teman. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita cemas dengan hidup yang penuh dengan tantangan, yang hidup penuh dengan penderitaan. Kita percaya Allah sanggup menolong kita. Dia sanggup memegang kita dengan tangan kanannya yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Asalkan kita tetap percaya, beriman sungguh kepada Tuhan, bahwa janji pembebasan, janji keselamatan bagi bangsa Israel itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan tadi, maka ada beberapa hal yang penting yang menjadi pelajaran untuk kita terapkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Matius 6 ayat 33. Marilah kepadaku, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keutamaan Kristus dalam hidup sebagai jaminan adanya kemenangan sejati dari Allah bagi kita sekalian. Jadi hal yang pertama, bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan pasti ada imbasnya. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka hilang harapan, ketika mereka cemas, ketika mereka bimbang karena mereka telah meninggalkan Tuhan, maka imbasnya adalah mereka harus menderita. Mereka harus sengsara ketika mereka ada di pembuangan. Hal yang kedua, ketakutan dan kebimbangan atau kecemasan hidup diizinkan Tuhan akibat karena dosa. Sering kita dengar Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Pola hidup dalam dosa menyebabkan Allah terkadang dan sering mengizinkan berbagai persoalan, berbagai masalah terjadi dalam hidup. Berbagai cobaan bahkan tantangan yang menyebabkan kita harus bergumul dan bergelut setiap saat, setiap waktu. Sehingga membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang takut, yang bimbang dan cemas, hilang harapan. Bahkan kita merasa seolah-olah Allah sedang meninggalkan kita. Dan kita merasa bahwa Allah tidak peduli lagi dengan keadaan yang kita sedang alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 6 ayatnya yang ke-7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kondisi ketakutan dan kebimbangan, karena kita harus berada dalam kecemasan hidup, ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Ada janji Tuhan bagi kita. Ada tawaran yang indah dan luar biasa dari Tuhan bagi kita. Kita harus minta. Minta terus menerus. Kita cari kedamaian, cari sukacita di dalam Kristus, bukan di luar daripada Kristus. Lalu kita terus mengetuk pintu hati Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh itu. Kita minta, kita cari, kita ketuk hati Tuhan lewat doa dan ibadah. Hal yang berikut, pertobatan hidup yang menuntun kepada kasih Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah tetap dan selalu mengasihi kita. Kesetiaan Allah tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan,
mengaku segala sesuatu yang telah kita lakukan menyakiti hati Tuhan, yang menyebabkan kita hidup dalam dosa. Keterbukaan diri di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya telah jauh dari Tuhan, saya telah berpaling dari kehendak Tuhan. Maka Allah akan membuka diri untuk menerima semua yang kita harapkan dari Tuhan, dan Tuhan segera akan menolong kita. Yang keempat, kasih dan rahmat Allah tak pernah terlambat dan selalu baru tiap hari bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah putus asa, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, bahkan jangan pernah takut. Bersama Kristus pasti kita menang. Bersama Kristus tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita pada kemenangan hidup, kebebasan hidup dari kemelut kehidupan yang terus terjadi dalam kehidupan. Jangan coba-coba keluar dan berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di tubuh. Berserulah kepadanya selagi Dia masih mau untuk menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayakah akan janji Tuhan? Percayakah jemaat akan janji pembebasan, janji pertolongan Tuhan bagi kita? Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membebaskan kita dari berbagai kemelut hidup. Dia sanggup mengulurkan tangan, mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Asalkan kita yakin dan percaya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan membawa kita, menuntun kita dalam kemenangan hidup yang terus ada dalam damai sukacita dari waktu ke waktu, bersama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita terus melangkah. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan bagi kita tepat pada waktu. Asalkan kita tetap percaya akan janji keselamatan, akan janji pembebasan yang Allah telah nyatakan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berdoa sebelum kita melangkah melewati hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah hamba sampaikan. Meteraikan itu dalam hati batin kami, ya Roh Kudus. Dan biarlah ya Tuhan, kami melangkah di hari ini dalam keseluruhan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus melangkah mendahului kami, dan kami ikut Engkau. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak cemas, karena Allah siap menolong kami. Allah siap memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan hidup yang penuh dengan harapan, damai, sukacita dalam hidup ini. Hamba berdoa menyerahkan keseluruhan hidup jemaat ke dalam tangan Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab kami sekalian. Kiranya Allah dengan hikmat-Nya memampukan kami untuk bekerja dan melayani apa adanya hidup kami, latar belakang tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami mampu untuk melakukannya dengan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat keseluruhan jemaat GKI Immanuel dari week 1 sampai dengan week 6. Dalam keberadaan hidup mereka, pergumulan hidup mereka, harapan hidup mereka, cita-cita hidup mereka, hamba bawa dan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jawab mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, dan Tuhan terus menopang, menolong mereka
melewati hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Kita berdoa buat para janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan dengan cara-cara Tuhan yang tidak dapat mereka mengerti. Para hamba-hamba Tuhan dalam keberadaan hidup mereka, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa dan menyerahkan anak-anak muda tim multimedia Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Hikmat, kekuatan dan kesehatan, kemampuan bagi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai persembahan hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan anugerahkan dan berikan bagi mereka sesuai dengan mereka apa yang mereka harapkan terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh perjalanan hidup kami di hari ini kami percaya terjadi dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam pertolongan Tuhan sendiri, dan di dalam kemahakuasaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampunkan segala dosa salah kami. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat pagi, Shalom.